Kita mulai saja pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, semoga yang sudah masuk dalam pembelajaran Zoom ini sehat-sehat selalu anak-anak ya. Semoga sinyalnya tidak jelek sehingga kita bisa menuntaskan pelajaran kita. Jadi itu ya. Oke, kita lihat ya. Nah, jadi di sini petunjuknya gunakan jumlah anak tangga sebagai ketinggian, gitu ya. Ya, kita lihat anak-anak ya. Jadi ini sebenarnya main logika saja itu ya, main logika saja. Karena di sini ini kan ada FE ya, ada FE, ada KE ya. FE ini adalah PE ya, bukan FE. PE itu adalah potensial energi atau energi potensial. Kalau dia 50 Joule di atas ya, kita ingat yang namanya energi potensial. Ya, energi potensial itu sama dengan M kali G kali H. Jadi dia tergantung pada ketinggian anak-anak ya. Nah, jadi di sini sudah ada 50 Joule gitu ya. Oh, berarti di A ini kita lihat saja di sini anak tangganya. Nah, di sini ada 0 ya, 0 Joule. Di bawah itu 0 Joule gitu ya. Nah, di sini 0, di sini kan pasti 1 gitu ya. Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Kan sama gitu ya. Gitu. Nah, berarti di sini yang A itu apa? 40 Joule. Gitu ya. Yang B berapa? 30 Joule. Gitu ya, 30 Joule. Kemudian yang C berapa? 20 Joule. Gitu ya. Yang D 10 Joule. Yang terakhir yang di tanah itu 0 gitu ya. 0 Joule. Gitu. Oke. Nah, di sini ya, ini PE ya. Yang di sini 0 Joule, yang di sini gimana? Sama 0 Joule juga ya. Mau dimanapun dia bentuknya selama dia di permukaan tanah gitu ya. Ini permukaan tanah nih, itu 0 Joule juga gitu ya. 0 Joule gitu ya. Kenapa? Karena dia ketinggiannya 0 gitu kan. Logikanya kalau dia dikalikan dengan 0, berapapun dikalikan dengan 0 pasti dia dapatnya 0. Jadi energi potensialnya 0 kalau dia di tanah gitu ya. Di tanah tuh yang mana Bu? Yang ini, di lantai ini gitu ya, di tanah ini, di permukaan gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau yang kedua, kita lihat yang kedua ya. Jadi ada seorang atlet bermassa 50 kg. 50 kg. Berada pada keadaan diam di atas bukit. Nah, atletnya ini ya. Nah, ini anak-anak ya. Nih, masanya 50 kg, berada pada ketinggian 100 meter. Ini ketinggiannya nih. Ya. Oke. Kemudian lereng bukit ini membentuk 45 derajat. 45 derajat. Oke, 45 derajatnya itu jadi gini kan. Nih ya. Nah, gitu ya. Ini 45 derajat. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ketinggian bermacam-macam lokasi, sepanjang lintasan terlihat pada gambar. Nah, jadi ditanyanya pada bagian A itu yang ketika dia mau meluncur ya. Ini bagian A nih. Ini bagian A, berapa energi potensialnya? Ditanya tiap-tiap titik itu ditanya dua macam, energi potensial dengan energi kinetik gitu ya. Gitu. Nah, pada A, ada C, ada D, ada E gitu ya. Dan nanti kenapa A, C, D, E, B-nya mana itu ya? Mana ya? B-nya di sini. Nih ya. B itu ketika posisi B itu kalau dilihat dari ketinggian anak-anak ya, dari ketinggian itu sama dengan D gitu ya. Betul ya? Jadi sama di ketinggiannya dengan D. Nah, itu kalau kalian mau buat gitu ya, seperti itu. Nah, jadi tiap-tiap titik ini tadi A, B, C, D, dan E, E-nya yang ini ya.
Ini C-nya, yang C yang ini. Berapa masing-masing energi potensialnya dan energi kinetiknya, gitu ya. Karena dia di S, berarti kita bisa mengabaikan gesekan, gitu ya. Nah, mencari energi kinetik sama energi potensial itu gimana, Bu? Nah, kita lihat dulu bahwa energi potensial itu kan MGH, gitu ya. M kali G kali H. Kita cari dulu. Masanya tadi 50 kilo. Gravitasi 10. Kemudian H ketinggiannya tadi 100 meter ya. 100. Nah, itu berarti 5 1, 2, 3, 4 gitu ya, kali 10 pangkat 4 joule gitu ya, atau 50.000 gitu ya joule, 50.000 joule. Itu di energi potensial. Nah, untuk energi kinetik, di sini sudah ada tulisan di sini anak-anak ya, energi kinetiknya 0 gitu ya. Gitu. Nah, kok 0, Bu? Karena dia belum bergerak. Kalau belum bergerak kan kita ingat kembali ya bahwa energi kinetik itu kan rumusnya setengah mv kuadrat gitu ya. Berarti ada kecepatan nih. Kalau kecepatannya 0, berarti angka apapun kalau dikalikan dengan 0 kan 0 gitu ya. Berarti energi kinetiknya 0. Makanya di sini energi kinetiknya ketika dia pertama kali baru mau turun, belum bergerak gitu ya, belum ada kecepatan, berarti dia 0 gitu ya. Dia 0. Oke. Jadi yang di A kalian bisa buat seperti ini anak-anak ya. Posisi, kemudian energi potensial, kemudian energi kinetik. Gitu ya. Energi potensial satuannya joule, energi kinetik juga satuannya joule. Buat A, B, C, D, E. Gitu ya. Biar mudah membandingkannya nanti untuk menjawab yang E ya. Oke, yang A tadi berapa tadi? 50.000 ya? 50.000. Yang di sini energi kinetiknya 0. Oke, yang B kita lihat. Yang B yang mana? Yang B yang di sini. Ini ya, yang B di sini. Ketinggiannya berapa? Yang B. Yang B itu ketinggiannya sama dengan ketinggian di D. Ketinggiannya 60 meter gitu ya. Nah, dengan cara yang sama kita buatlah energi potensial MGH dengan H-nya itu 60. Jawabannya berapa? Tinggal kalikan aja ya. 50 kali 10 kali 60. 6 kali 5, 30. Ya, benar ya, 30 ya. Jadi Ibu buatkan di sini ya, 30.000 joule. Ini ya. Untuk energi mekanik gimana? Energi mekanik dia semua sama. Gitu ya, semua sama. Di tiap titik itu semuanya sama. Jadi 50.000 joule semua. Apa sama, Bu? Karena energi potensial ditambah dengan energi kinetik itulah energi mekanik yang kemarin ya, yang di usaha dan energi 1 kita kemarin nih. Nah, berarti dengan cara demikian energi kinetiknya di sini berapa? Kalau di sini 30 menjadi 50, berarti energi kinetiknya adalah 20 detik. Iya, 20.000 joule. Yang C ini ketinggiannya berapa di sini anak-anak? 30, Bu. 30 ya. Oke, kalau 30 berarti berapa? Kalikan aja. Kalikan lagi tadi 50 kali 10 kali 30 berarti 5 kali 3 15 ya. Ya, 15 ya. Kalau 15 berarti di sini 15.000 joule, yang di sininya adalah 35.000 joule. Gitu ya. Gitu. Sehingga energi mekaniknya itu 50.000 joule, semua sama gitu ya. Oke, yang di D. Yang di D tadi karena dia sama dengan D, ini B ya, ini D itu ya. Sama nih, ketinggiannya sama. Oh, berarti energi potensialnya juga sama, energi kinetiknya juga sama. Walaupun satu tadi dia ketika menurun gitu ya, menurunin bukit, satunya ketika dia naik gitu ya, dari C itu naik gitu ya. Nah, berarti di sana energi potensialnya 30.000, energi kinetiknya 20.000 gitu ya. Kemudian yang terakhir di tanah. Nah, kalau sudah di tanah berarti kan ketinggiannya 0 gitu ya.
Kalau ketinggiannya 0, berarti energi potensialnya sudah pasti 0. Karena MGH tadi ya, rumus MGH, H-nya 0, berarti 0. Berarti energi kinetiknya adalah 50.000. Gitu ya. Gitu. Itulah yang menjawab kenapa kalau kita menghantam bumi ya, kita misalnya jatuh dari seseorang misalnya jatuh dari ketinggian berapapun gitu ya. Ketika dia menghantam bumi gitu ya, itu yang terjadi kan patah tangan, patah kaki gitu ya, bisa jadi mati gitu ya, meninggal gitu ya. Kenapa? Karena kecepatannya itu yang paling besar gitu ya. Karena kecepatannya paling besar berarti energi kinetiknya juga paling besar. Ini yang B ya. Ini yang B. 2B ya. Ini 2A. Ya, ini tadi 2A ya. Nah, ini 2B. Nah, energi kinetik tadi perumusannya kan setengah mv kuadrat. Energi kinetiknya tadi yang 20.000 tadi ya. 20.000 setengah massa orang tadi 50. V-nya berapa? Nah, V ini yang kita cari. Itu kan V kuadrat ini yang kita cari. Nah, gimana kita menyelesaikannya? Tinggal kita coret yang untuk nolnya ya. 2 kali 2, 4 ya. Berarti 400 sama dengan 5V kuadrat. 400 bagi 5, 40. Kalau 40 bagi 5 kan 8 gitu ya. 8 ya. 80 ya. 80 sama dengan V kuadrat. Ya. Ya. Jadi ini 0 sama 0 karena ada kanan sama kiri kita habiskan 1 gitu ya. 1 gitu ya. Kemudian 2 kali 2 4. Kemudian nolnya ada 3 gitu ya. Oh, ada 3 ya. Ada 3. 1 2 3. Ini 1 2. Oh, 1 lagi ya. Ada 3. Oke, kemudian di sini ada 5. 5 ya. 40 bagi 5 8 gitu ya. Kemudian di sini ada nolnya 2. Nah, 800 sama dengan V kuadrat. Atau kita bisa buat 800 itu adalah 400 kali 2. Gitu ya, 400 kali 2. Nah, kalau kita mau hilangkan kuadratnya, kuadrat di sini ya, kita mau hilangkan kuadratnya, berarti di sini akar. Nah, itu ya. Akar dari 400, 20. 20 akar 2. Itulah V-nya. Gitu ya. Akar 4 kan 2. Ini 100 ya, 100 itu 0-nya 10 gitu ya. Ini 2-nya tetap dalam bentuk akar, nah jadi seperti ini. Jadi V-nya adalah V-nya 20 akar 2 meter per sekon. Itulah jawabannya. Kalau mau dijadikan koma boleh Bu, boleh gitu ya. Kalau yang pakai kalkulator ya silahkan gitu ya. Kalau tidak pakai kalkulator dalam bentuk 20 akar 2 ini juga boleh gitu ya. Coba kalau pakai kalkulator kita buat 20 kali akar 2. Nah, ini jawabannya 28,28. 28,28 meter per sekon. Ini jawaban yang B, yang 2B ya. Oke. Kemudian kita ke yang C ya. Yang C. 2C. 2C apa Nana? Tentukan kecepatan atlet tersebut pada posisi E. Nah, posisi E berarti dengan cara yang sama tadi ya. Posisi E itu kan yang di tanah gitu ya. Yang Ibu bilang kecepatannya paling besar tadi. Coba kita lihat. Benar nggak sih paling besar gitu ya? Dengan EK-nya tadi adalah 50.000. Ya. Nah, oke, silakan dicoba anak-anak. K sama dengan setengah mv kuadrat gitu ya. EK-nya adalah 50.000 setengah, M-nya tadi 50 kilogram ya, 50 kilogram. Kemudian V kuadrat. Nah, V-nya berapa? Ada yang sudah dapat ini V-nya berapa? Untuk tahu benar atau tidaknya itu cukup mudah sebenarnya ya. Kalau dia lebih dari 28
kemungkinan besar betul gitu ya. Tapi kalau jawaban kalian kurang dari 28,28 sudah pasti salah gitu ya. Itu saja. Ini berarti ini habis ya, nolnya habis gitu ya. 50 dengan 50 habis, berarti ini tinggal 1 ya. Jadi kita tuliskan dulu 1, nolnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu ya. Betul ya, 3, nolnya 3. Itu sama dengan setengah V kuadrat. Nah, ini jangan lupa ada 2. Belum. Ini ya, berarti ini 2000 sama dengan V kuadrat. Berarti V-nya adalah akar dari 2000. Itu ya. Berarti sudah Ibu dapat ya pakai kalkulator 44,72. 44,72 meter per sekon gitu ya. Nah, ini bandingkanlah dengan ini. Nih. Itu ya. Itu tadi kata Ibu, kalau dia lebih dari 28, kemungkinan besar betul gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari ini tadi betul jawabannya. Tapi kalau kalian dapat kayak tadi misalnya ada yang menjawab 10 akar 2, Bu, gitu ya. 10 akar 2. Kalau 10 akar 2 dengan 20 akar 2 kan besar 20 akar 2 ya. Gitu. Jadi sudah pasti salah gitu ya. Fisika itu seperti itu anak-anak, melatih kita untuk berlogika gitu ya. Jadi kalau dia menurut logika seperti ini sudah pasti salah gitu ya. Tapi kalau misalnya lebih dari ini, lebih dari 28 tadi, kemungkinan benar gitu ya. Sekarang kita yang ke 2D. 2D tadi apa tadi? Bandingkan kecepatan atlet tersebut pada posisi D dan D secara fisik. Itu tadi sama ya. Jadi karena dia ketinggiannya sama, berarti energi potensialnya sama. Kalau energi potensialnya sama, berarti energi kinetiknya sama. Ini ya, ini kan D dan D tadi ya. Ini. Kalau dia energi kinetiknya sama, berarti kecepatannya sama. Gitu ya. Oke, yang berikutnya yang E. Yang E. Nah, kita lihat yang E. Beri warna pada carta energi yang menggambarkan gerak pada 5 posisi. Nah, kalau beri warna ini yang paling senang biasanya anak-anak ini ya, anak-anak visual ya. Kalau disuruh ngasih warna cepat gitu ya, itu udah tinggal kita kasih warna saja di sini anak-anak ya. Kalau nggak ada spidol bisa diarsir gitu ya. Energi kita lihat TME ya, TME itu energi mekanik, maksudnya total mechanic energy gitu ya. Jadi energi mekanik total. Nah, pertama yang namanya energi mekanik ini selalu semuanya sama. Nah, jadi kita ini ya, kita arsir ini penuh anak-anak ya, penuh. Yang A, sudah B, C, D, E, selesai. Nah, sekarang ke kinetik energi. Energi kinetik tadi 0 di A tadi ya. Energi potensialnya di energi kinetiknya tadi ini 20, 30. Yang ini 35. Oh, yang C ini 35, 15 ya. Energi kinetiknya 35. Oke. Berarti di sini ya. 35, ininya 15. Ini kita kasih warna. Warnanya silakan anak-anak ya, samakan tadi maksud Ibu ya. Jadi kalau energi kinetiknya warna kuning, energi potensialnya warna hijau. Nah, samakan semua ini ya dari A sampai E ini. D itu 20, 30 ya, 20. Oh, ini bentar Ibu, ini dong. Kayaknya Ibu ada yang salah ya ini ya. Ini 20, ini 30 ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Karena ini yang B sama D ini pasti sama nih. Ini ya. Ya, ini yang C, ini yang A, ini yang E. Ya, kurang lebih kayak gini. Ya, kita lanjutkan anak-anak. Kalau sudah ke bagian nomor 3. Pada sebuah benda, M ini baca apa, Bu? Ya, dibaca soalnya. M ini bacanya apa jadi? Oh, massa.
massa. Ya, massa. Pada sebuah benda bermassa 2 kg yang mula-mula diam bekerja sebuah gaya sehingga diperoleh hubungan gaya perpindahan seperti ditunjukkan pada grafik. Usaha total yang dilakukan gaya tersebut adalah. Ya, ditanya usaha total. Nah, ini kalau main grafik anak-anak ya. Grafik itu sebenarnya yang yang paling mudah ya. Pakai logika juga ya. Jadi kalau misalnya ada grafik PT misalnya gitu ya. Ada grafik PT, kemudian ada grafik kayak gini misalkan gitu ya. Ini P dengan T. Kemudian ada grafik seperti ini. Nah, ini nanti ada misalnya kalau kita lihat ini ada luas gitu anak-anak ya. Ada luas gitu ya. Luas wilayah gitu ya. Kalau secara matematika itu kan luas segi 4 itu kan panjang kali lebar, betul ya? Jadi yang namanya luas segi 4 gitu ya. Luas segi 4 itu adalah panjang kali lebar, gitu kan. Gitu ya. Nah, sekarang karena panjangnya ini panjangnya apa sih? Dari sini sampai sini ini kan ada T. Oh, T gitu ya, panjangnya T. Kemudian lebarnya itu apa sih? Lebarnya itu dari sini sampai sini. Nih ya, lebarnya dari sini sampai sini. Oh, berarti ini adalah sumbu Y-nya ya, adalah V gitu ya. Gitu. Oh, V kali T gitu ya. V kali T. V kali T itu apa sih itu ya? Kecepatan itu kan meter per sekon, kilometer per jam gitu ya. Gitu. Kemudian ini apa? Waktu. Waktu itu sekon gitu ya. Gitu. Bisa juga caranya kayak ini Dio. Ini kan. Kecepatan itu kilometer per jam. Gitu ya. Waktu juga jam. Gitu kan ya. Berarti jam yang atas dengan jam yang bawah bisa dicoret. Ini juga kan sekon sama sekon bisa dicoret. Oh, tinggal apa? Tinggal meter. Ini tinggal apa? Tinggal kilometer. Oh, berarti ini nih panjang gitu ya, panjang. Panjang itu apa? Panjang itu jarak. Kalau di fisika jarak gitu ya. Nah, itu. Oh, berarti yang di sini yang ini tadi ya. Luas ini. Oh, berarti yang ini tadi yang ini ya, yang luas wilayah ini tadi, ini adalah jarak itu ya. Oke, kita kasih lambda. Ini ya. Nah itu, oh berarti kalau ada grafik PT, berarti yang luas wilayah ini itulah jaraknya gitu ya. Nah seperti itulah. Nah sekarang kita lihat sekarang yang di sini ya, Nana. Nih ya, ini ada S gitu ya. Ini ada Fs, ada F, ada F, ada S. Kita ingat kembali yang kemarin. Fs itu rumus apa sih kemarin? Fs itu adalah rumus usaha, kan gitu ya. Itu. Berarti usaha itu adalah luas wilayah yang ada di bawah ini, di bawah grafik ini. Ya udah tinggal kalian ini kan saja ini luas wilayahnya berapa. Apa baik Bu luas wilayahnya? Nah, kita lihat yang dari 0 sampai 1 ya mungkin ini Bu ini kan dulu ya. Ibu stabilokan lain-lain mungkin ya. Nah, ini dari 0 sampai 1 detik ini adalah trapesium ya. Trapesium. Oke, apalagi? Dari 1 sampai 2 detik ini segitiga gitu ya, segitiga. Kemudian dari 2 sampai 3 detik nggak ada luas ya, berarti 0. Dari 3 sampai 4 ada segitiga juga. Nah, segitiga. Tapi ada segitiga yang di pucuk, ada segitiga yang di bawah. Oh, berarti nanti luas yang atas kurangkan luas yang bawah. Nah, itulah W-nya. Itu ya. Itulah W-nya. Jadi W itu adalah kita jumlahkan semua ya, luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah luas 4 ini ya. Yang 1 itu yang ini yang 2, yang 3 tadi 0 ya, 0 karena tidak ada luasnya ya. Yang keempat yang di sini. Tapi yang keempat ini sudah pasti dia nanti minus ya. Oke, silakan dicari anak-anak. Oke, silakan dicari nih. Yang jelas sudah Ibu kasih tahu caranya ya. Oke, yang berikutnya, nomor 6. Sebuah balok dipindahkan dengan 3 cara seperti gambar. Bila permukaan licin, usaha yang diperlukan untuk memindahkan balok adalah? Jawabannya kalau jawabannya A, itu salah ya. Jawabannya C. Nah, ini Bu, ini kan ya. Yuk,
Jawabannya C, anak-anak. Nah, apa C itu, Bu? Nah, kita lihat dulu sekarang. Sebuah balok dipindahkan dengan 3 cara. Ini ya, cara A, cara B, cara C. Itu ya, ditanya usahanya. Kita lihat, A-nya itu semuanya, A, B, atau C, itu dari tanah semua kan? Itu ya. Yang ini dari tanah nih. Kalau dari tanah ketinggiannya pasti sama semua nih. Itu ya. Tuh. Yang akhir di mana? Yang akhir di sini. Ketinggiannya sama semua. Ketinggiannya H. Itu kan? Ini yang di B di sini kan. Yang di C di sini. Ketinggiannya dari tanah di sini semua. Itu ya. Itu. Berarti usahanya untuk memindahkan dari A, yang dari A, B, pada kasus ya, pada kasus A, pada kasus B, dan pada kasus C ini sama semua kan? Jadi WA sama dengan WB sama dengan WC. Betul Nana ya? Itu. Jadi agak dibedakan antara usaha pada kehidupan sehari-hari dengan usaha pada fisika itu ya. Itu. Usaha itu hanya bergantung pada perpindahan gitu ya. Perpindahan itu hanya bergantung pada posisi awal dengan posisi akhir, kan gitu ya. Di semester 1 kemarin kita. Jadi namanya perpindahan itu adalah panjang dari posisi awal ke posisi akhir. Itu yang namanya perpindahan. Nah, yang rumus kita tadi bahwa usaha itu kan gaya kali perpindahan, gitu ya, itu kan, itu. Jadi kalau perpindahannya sama semua, berarti gayanya usahanya sama semua, gitu kan, itu ya. Oke. Berikutnya yang nomor 4. Pada sebuah benda massa sama dengan 20 kg dikerjakan gaya mendatar yang besarnya 500 Newton. Mengakibatkan benda tersebut bergeser sejauh 80 cm dalam waktu 4 sekon. Besar daya yang dilakukan adalah? Ya, ingat kembali daya itu apa? Daya itu adalah daya ya, P sama dengan usaha dibagi waktu. Itu daya. Itu ya. Jadi usaha dibagikan dengan waktu. Ada waktunya di sini 4 sekon. Itu ya. Yo. Ini usaha. Nah, untuk usaha cari dulu ya. W itu sama dengan F kali S. Rumus W itu kan ada 4 kemarin anak-anak ya. Ada Fs, bisa jadi Fs cos theta kan gitu ya. Fs cos theta, bisa jadi nanti sin theta ya. Kemudian ada delta EP, ada satu lagi adalah delta EK. Itu ya. Tinggal mengolah 4 rumus inilah nanti. Yang mana yang sesuai dengan soal gitu ya. Nah, kalau di sini ada gaya. Oh, berarti kita pakai kalau yang pertama, yang kedua. Ada sudut nggak? Nggak ada sudutnya. Oh, berarti yang pertama. Ya udah, yang inilah yang kita cari. Pakai rumus ini. Gitu ya. Nah, pakai rumus ini. Ada gaya. Gaya, oke, F. Udah masuk ya. Kemudian berpindah 80 cm. Oh, berarti S-nya. Gitu ya. Sudah dapat, ya udah tinggal kita masukkan. Itu ya, tinggal kita masukkan nih. Ingat yang namanya ini masukkan dalam bentuk SI semua ya, satuan internasional. Ini F kali S dibagi dengan T. Gitu ya. F-nya berapa di sini? 500. Gitu ya. S-nya berapa? 80 cm. Jadikan meter dulu ya. Berarti 0,8. Bagi dengan 4 sekon. Inilah jawabannya. Berapa? Daya adalah satuannya watt. Oh, berarti jawabannya adalah C. Ini ya. Ini C. Oke. Yang masanya 2 kg dilemparkan vertikal ke atas sehingga mencapai ketinggian maksimum 10 meter. Jika percepatan gravitasi, gini apa Bu? Gravitasi kan? Ya, betul. Gravitasi 10 meter per second Kuadrat. maka besar energi potensial pada ketinggian tersebut adalah? Iya.
Bentar. Apa bergerak dewek ini ibu nih, layar ibu nih. Ada yang mengendalikan jaknya ini ya. Siapalah yang mengendalikan ini nih? Iya. Iya. Ada yang mengendalikan jaknya ini nih, remote-nya nih ya. Ya, jangan ini anak ya, jangan jahil ya. Jangan jahil. Ya sudah Ibu stop dulu share kalau main itu. Iya, kadang-kadang siswa ini ada yang jahil, pengen tahu ini, pengen tahu itu. Nah, menghambat kayak ini ya. Ini waktunya sudah tinggal berapa menit lagi? Nah, 25 menit, berarti tinggal 15 menit lagi. Kalian jahil-jahil ya. Nah, sudah. Ya, ini tadi kita kembali ke sini tadi ya. Kita kembali ke sini tadi. Ini. Nah, jadi meter dengan kilometer. Oh, itu berarti adalah jarak anak-anak ya, jarak.